durhaka melayangkan parang ke kepala si itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Saya Sini Mevia Stabila dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Kali ini saya akan menceritakan salah satu novel dari angkatan Balai Pustaka yang berjudul Siti Nurbaya, karya Mara Rusli. Nah, sebelum saya menceritakan novelnya, saya ingin menjelaskan bagaimana sih Angkatan Balai Pustaka ini terbentuk atau berdiri. Mari simak videonya. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan ini berdiri karena reaksi keresahan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada zaman itu. Nah, terhadap banyaknya koran-koran atau media bacaan yang beredar atau berkembang di masyarakat luas. Ini merupakan suatu aksi atau pertentangan dari banyaknya kaum Bumiputra terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Hasilnya, berdirilah Komisi Bacaan Rakyat yang disingkat dengan KBR pada tahun 1911. KBR kala itu berfokus pada penerbitan koran-koran atau baca-bacaan yang menurut pemerintah Hindia Belanda itu ya aman gitu. Nah, setelah itu imbas baiknya di kala itu karena banyaknya buku-buku bahasa asing yang diterjemahkan. Nah, ini membuka pikiran rakyat Indonesia di kala itu menjadi lebih luas. Dan hal ini juga merupakan suatu konsekuensi politik etis yang ingin membangun sekolah untuk kaum Bumiputra. Nah, selain itu, untuk para tokoh Balai Pustaka ini, di antara lain ada Nur Sultan Iskandar, ada Abdul Muiz, Mara Rusli, Merari Siregar, dan ada juga yang namanya Muhammad Qasim. Nah, yang paling terkenal kala itu atau puncak dari karya sastra pada zaman Balai Pustaka itu atau angkatan Balai Pustaka itu yaitu cerita novel Siti Nurbaya. Dan alasan saya pada video ini memilih Mara Rusli sebagai novel yang saya angkat dari karya dia itu alasan saya yaitu karena Mara Rusli ini merupakan salah satu pemuda yang lahir di Padang, Sumatera Barat atau sastrawan dari Padang, Sumatera Barat yang merupakan sastrawan yang banyak melahirkan karya-karya terbaik. Salah satunya ya novel Siti Nurbaya ini. Novel ini diterbitkan pada tahun 1922. Sedangkan Mara Rusli sendiri merupakan sastrawan yang bernama lengkap Mara Halim bin Abu Bakar. Ia lahir pada tanggal 7 Agustus 1889. Ia merupakan anak dari saudagar Pagaruyung yang bergelar Sultan Pangeran dan ibunya seorang keturunan Jawa yaitu keturunan Sentot Ali Basyah. Ia menikah dengan seorang yang berketurunan Sunda yang kelahirannya di Bogor dan dikaruniai 3 orang anak. 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Meski dikenal sebagai sastrawan, ternyata seorang Mara Rusli ini merupakan seorang dokter hewan yang menamatkan sekolah kedokterannya itu pada tahun 1915. Walaupun ia dikenal sebagai sastrawan, ia tetap fokus dengan pekerjaan ia sebagai dokter. Nah, karya-karya Mara Rusli ini banyak. Selain novel Siti Nurbaya, ia juga menghadirkan beberapa novel yang berjudul Lahami, Anak dan Kemenakan, terus ada juga Gadis yang Malang. Nah, Mara Rusli ini meninggal pada tanggal 17 Januari tahun 1996. Dan ia dimakamkan di kampung istrinya yaitu di Bogor, Jawa Barat. Mungkin itu saja sejarah singkat dari berdirinya Angkatan Balai Pustaka
dan biografi dari pengarang novel Siti Nurbaya yaitu Mara Rusli. Nah, sekarang hal yang paling kalian tunggu-tunggu yaitu saya akan menceritakan sebuah cerita novel yang paling memuncak di kala angkatan Balai Pustaka yaitu Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli. Check it out. Salah satu daerah di Padang, Sumatera Barat, yaitu hiduplah seorang gadis perempuan yang telah piatu sejak kecil bernama Siti Nurbaya yang biasa dipanggil dengan Nur. Nah, ia mempunyai seorang teman laki-laki yaitu bernama Samsul Bari yang biasa dipanggil atau disapa dengan Sam. Nah, Sam ini merupakan anak dari salah satu saudagar kaya di situ dan merupakan salah satu petinggi di daerah situ. Nah, yang bernama Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ini mempunyai istri yang bernama Siti Maryam. Selain itu, Sultan Mahmud juga mempunyai saudara perempuan yang bernama Rubiah. Rubiah ini mempunyai seorang anak yang bernama Rukiah. Nah, si Siti Nurbaya dan Samsul Bari ini sudah berteman dari kecil karena Samsul Bari juga sering mengantar jemput Siti Nurbaya pergi sekolah. Mereka kan satu sekolah gitu kan. Nah, mereka Samsul Bari dan Siti Nurbaya ini sering diantar menggunakan bendi punyanya si Samsul Bari yang dikendarai oleh seorang kusir yang bernama Pak Ali. Sapanya biasanya Pak Ali ya. Kala itu di pagi hari mereka pergi berangkat sekolah seperti biasa. Siti Nurbaya dijemput oleh Samsul Bari menggunakan bendinya. Di situ mereka akan merencanakan perjalanan atau biasanya disebut pada zaman sekarang itu healing. Nah, mereka akan pergi jalan-jalan atau pergi healing ke yang namanya daerah itu Gunung Padang yang terletak pada bagian selatan Kota Padang. Nah, setelah itu sepulang sekolah mereka pada siang hari mereka pergilah ke Gunung Padang untuk pergi jalan-jalan. Mereka tidak hanya berdua, mereka ditemani oleh dua orang temannya lagi yaitu Baktiar dan Arifin. Nah, Baktiar dan Arifin ini merupakan teman yang kocak yang sering membuat mereka tertawa, terbahak-bahak. Nah, di kala itu mereka sampailah ke Gunung Padang ini. Di Gunung Padang ini, dan di situ Siti Nurbaya duduk berdua dengan Samsul Bari saling berbalas pantun. Nah, setelah mereka berbalas pantun, salah satu pantun membuat muka Siti Nurbaya ini memerah karena pantun dari Samsul Bari ini membuat Siti Nurbaya baper. Dan Samsul Bari di situ juga sempat bercerita kepada Siti Nurbaya kalau ia sempat bermimpi. Mimpinya itu ia disuruh oleh sesosok untuk pergi ke Gunung Padang. Dia pun tidak tahu sosok itu ingin menyampaikan apa. Akan tetapi si Samsul Bari tetap mengikuti sosok itu sampai ke Gunung Padang. Dan di sana ia juga melihat adanya Siti Nurbaya yang ikut atau menyusul di mimpinya itu. Nah, setelah ia melihat Siti Nurbaya, dan ia juga melihat si Tua Bangka atau Datuk Maringgi ini mengikuti Siti Nurbaya dari belakang gitu. Nah, si Datuk Maringgi ini langsung merebut dan melarikan Siti Nurbaya di mimpinya Samsul Bari itu. Akan tetapi si Samsul Bari langsung menolong Siti Nurbaya dan mereka didorong oleh si Datuk Maringgi dan jatuh ke bawah. Di Gunung Padang itu kan terjal ya, jurang gitu. Nah, mereka jatuh ke bawah dan masuk ke dalam sebuah lubang dan mereka tidak dapat kembali lagi. Nah, di mimpi Samsul Bari itu begitu ceritanya. Dan Siti Nurbaya di situ tetap berpikiran positif kalau itu cuman hanya mimpi. Dan Siti Nurbaya menjelaskan kepada si Samsul Bari itu hanya mimpi. Mimpi kan hanya bunga tidur. Anggap saja itu
tidak pertanda yang buruk atau tidak akan ada hal-hal yang terjadi gitu. Pikiran positif dari Siti Nurbaya. Nah, tak lama kemudian datanglah teman mereka yang dua tadi, yang si Bahtiar sama si Arifin itu. Mereka sesak nafas karena habis lari. Dan mereka di sana ketemu dengan Siti Nurbaya dan Sabsubari yang sedang asik duduk berduaan. Nah, temannya itu berhenti, sesak nafas. Mereka menceritakan kalau si Arifin dan Baktiar ini tidak sengaja membedil seseorang saat mereka berburu. Nah, kalau yang tidak tahu membedil itu apa namanya menembak. Kan ada itu kan banyak tuh tradisi di Sumatera Barat ini yang berburu gitu. Nah, zaman dahulunya itu membedil istilahnya. Nah, mereka tidak sengaja membedil seseorang karena seseorang itu ngumpet atau bersembunyi di balik kayu. Dan mereka tidak sengaja membedil seseorang itu karena dikira seseorang itu adalah burung gitu. Nah, langsunglah Baktiar dan Arifin menyuruh Samsul Bahri dan Siti Nurbaya cepat-cepat berdiri dan pergi dari Gunung Padang agar tidak ketahuan sama orang yang kena bedil sama mereka itu. Singkat cerita, kan mereka sekolah ini udah hampir lulus atau tamat. Nah, ayah si Samsul Bahri ini meminta agar Samsul Bahri ini melanjutkan sekolahnya ke Batavia atau Jakarta untuk melanjutkan sekolah kedokteran. Nah, selain itu, si Samsul Bahri juga diikuti atau ditemani dengan dua sahabatnya itu. Tanpa pikir panjang, Samsul Bahri menyetujui saran dari ayahnya atau perintah dari ayahnya ini untuk bersekolah di Tanah Jawa. Sebelum Samsul Bahri ini berangkat ke Batavia atau sekarang namanya Jakarta, Samsul Bahri sempat bertemu dengan Siti Nurbaya. Nah, lokasinya ini di perkarangan rumah Siti Nurbaya. Mereka duduk di sana berdua. Nah, Samsul Bahri menceritakan kepada Siti Nurbaya apa yang telah diperintahkan oleh ayahnya tersebut, mulai dari ia disuruh ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah, dan Samsul Bahri menceritakan semuanya kepada Siti Nurbaya. Akan tetapi di sana Samsul Bahri memperlihatkan muka kekhawatirannya kepada Siti Nurbaya. Dan Siti Nurbaya pun sempat kebingungan dan bertanya kepada si Samsul Bahri, "Kenapa kamu khawatir?" gitu. Nah, Samsul Bahri ya udah dia ngomong kepada Siti Nurbaya kalau ia khawatir akan keadaan seseorang. Nah, awalnya si Samsul Bahri ini tidak memberitahu seseorang itu siapa. Nah, si Siti Nurbaya ini kan dia kepo, ingin tahu siapa sih seseorang itu gitu. Nah, karena Siti Nurbaya kembali bertanya siapa seseorang itu. Nah, Samsul Bahri pun memberitahu kalau seseorang itu adalah si Nur atau Siti Nurbaya ini. Nah, Siti Nurbaya di situ sempat memerah mukanya. Dia langsung ngadep ke tanah kan, seperti biasa menundukkan kepala, ngadep ke tanah. Dia memerah di sana. Nah, Samsul Bahri bilang, ia khawatir kepada Siti Nurbaya ini karena ia mencintai Siti Nurbaya. Nah, di situ Siti Nurbaya tambah memerah dan ia juga bilang kepada Samsul Bahri kalau ia juga mencintai Samsul Bahri. Nah, di situ Samsul Bahri sangat lega karena cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Karena di sini cintanya ya setara, sama-sama mencintai gitu. Keesokan harinya Samsul Bahri berangkat ke Teluk Bayur untuk menunggu kapal. Ia akan berangkat ke Batavia. Di sana ia juga dilepas oleh ibunya Siti Maryam dan ayahnya Sultan Mahmud. Di sana juga ada Siti Nurbaya yang setia menemani kekasihnya itu. Selama di Jakarta dan Siti Nurbaya di Padang, mereka sering menerima surat satu sama lain. Dan Siti Nurbaya sering membaca surat dari Samsul Bahri baca surat dari Siti Nurbaya. Dan ada isi suratnya, ya tau lah, bucin-bucin semuanya kan. Nah, selama menerima surat, Siti Nurbaya sering membaca
ulang kembali helaian-helaian surat yang dikirim oleh Samsudari. Nah, pada saat Siti Nurbaya membaca surat dari Samsudari, ia tertidur dan terperanjat karena ada suara ledakan dari salah satu daerah. Di situ dilihat langsung sama si Siti Nurbaya ini di jendela. Nah, itu ada kayak kepulan asap di salah satu daerah yang Siti Nurbaya tidak tahu awalnya. Dia melihat juga ada Sultan Mahmud bersama bendinya menuju arah kebakaran tersebut. Nah, Sultan Mahmud di sana bertanya kepada orang-orang, di mana sih asal kebakaran tersebut. Nah, ternyata kebakaran tersebut berasal dari Pasar Gedang, di mana Pasar Gedang ini tempat si ayah Siti Nurbaya ini, si Baginda Sulaiman ini berdagang. Nah, di sana ayah Siti Nurbaya ini berdagang. Langsunglah si Sultan Mahmud ngepecut si kudanya ke arah kebakaran tersebut. Nah, sesampainya di sana, si Sultan Mahmud sangat terkejut karena yang kebakaran tersebut tokohnya si Baginda Sulaiman. Tapi ia sempat heran di sana, kenapa yang kebakaran di tokohnya Baginda Sulaiman itu aneh gitu. Karena di sana cepat menyebar apinya. Dan salah satu karyawan toko di tempat Baginda Sulaiman itu mati kebakar bersama toko tersebut. Tetapi karyawan satunya lagi selamat. Nah, Sultan Mahmud di sana sempat bermenung karena ia memikirkan ada hal yang aneh atas kejadian kebakaran ini. Ya, tiba-tiba saja terjadi dan ia juga kepikiran apakah ada orang jahat yang yang melakukan hal ini. Tapi ia kepikiran kembali kalau si Baginda Sulaiman ini tidak mempunyai musuh sama sekali. Usut punya usut, ternyata semua kebakaran itu merupakan ulahnya Datuk Maringgi. Karena Datuk Maringgi tidak senang melihat melihat kejayaan dari Baginda Sulaiman ini. Kan Baginda Sulaiman ini seorang pengusaha dan tokonya itu berkembang pesat. Nah, si Datuk Maringgi ini, si tua bangka ini tidak senang dengan kejayaan Baginda Sulaiman karena ia merasa tersaingi. Kan si Datuk Maringgi ini orang paling kaya di sana, punya banyak harta, banyak uang. Tapi si Datuk Maringgi ini kikir dan pelit untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk perempuan, ia rela mengeluarkan banyak uang agar ia mendapatkan perempuan yang diinginkan. Buktinya si Datuk Maringgi ini si tua bangka ini sering nikah. Karena si Datuk Maringgi ini nggak suka dengan kejayaan Baginda Sulaiman, ia menyuruh pendekar 3, 4, dan 5 untuk membakar tokonya si Baginda Sulaiman. Nah, beraksilah pendekar-pendekar tersebut. Suruhan-suruhan si Datuk Maringgi yang kejam ini langsung membakar tokonya Baginda Sulaiman. Mereka memakai pakaian yang serba hitam dan melakukan aksi mereka. Niat licik si tua bangka itu, si Datuk Maringgi ya. Nah, niat liciknya tidak sampai di situ saja. Ia juga kalau bahasanya itu mengkaramkan atau mentenggelamkan kapal pengangkut barang-barang yang akan diantarkan ke si Baginda Sulaiman ini. Nah, kan barang-barang itu punyanya Baginda Sulaiman. Diantar pakai kapal. Nah, si Datuk Maringgi yang kejam ini, yang kikir, yang pelit ini, dia mempunyai niat jahat kepada Baginda Sulaiman. Ia mentenggelamkan kapal-kapal Baginda Sulaiman ini, kapal-kapal yang mengangkut barang-barang Baginda Sulaiman ini, sehingga Baginda Sulaiman ini mengalami kebangkrutan di kala itu. Nah, Baginda Sulaiman tetap tabah di situ, tetap kayak yaudah, masih ikhlas kan, masih tabah, masih ikhlas, walaupun ia di saat itu masa-masa kebangkrutan. Dan si Baginda Sulaiman pun
dia masih ingat, ia masih mempunyai kebun kelapa yang menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Dan rencananya kebun itu akan dijual oleh Baginda Sulaiman ini untuk keperluan modal untuk membangkitkan usahanya kembali. Akan tetapi saat Baginda Sulaiman ini mengunjungi kebunnya, alangkah terkejutnya si Baginda Sulaiman ini. Kebun kelapa Baginda Sulaiman ini habis kebakar. Dan kalian tahu apa penyebab kebakaran tersebut? Iya, itu ulahnya Datuk Maringgi. Ulahnya si kikir, bakil, pelit, si tua bangka. Nah, itu ulahnya si Datuk Maringgi sama pesuruan-pesuruannya gitu. Datuk Maringgi. Nah, di situ Baginda Sulaiman ini udah putus asa karena ia tidak tahu lagi mau menghidupkan usahanya ini atau membagikan usahanya ini bagaimana gitu. Karena harta benda yang ia punya udah ludes gara-gara itu si Datuk Maringgi itu gitu. Di situ Baginda Sulaiman benar-benar bangkrut dan putus asa, dan ia pun pusing atau memikirkan bagaimana caranya ia melunaskan utang-hutangnya kepada Datuk Maringgi ini. Dan di situ datanglah Datuk Maringgi menagih semua hutang-hutang yang dipinjam oleh uang yang dipinjam oleh ayahnya si Siti Nurbaya ini. Ia datang menagih hutang seperti tidak terjadi apa-apa. Ia berjalan menuju rumahnya si Siti Nurbaya itu, ya udah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dengan rambut putihnya ia datang menagih hutang, dan di situ ayah Siti Nurbaya tidak sanggup membayar hutang-hutangnya kepada Datuk Maringgi. Karena tidak dapat menutup hutang atau membayar hutang-hutangnya, si ayah Siti Nurbaya ini, si Baginda Sulaiman ini digiring ke polisi sama si Datuk Maringgi ini, sama si tua bangka ini. Digiringlah ayah Siti Nurbaya ke penjara dengan maksud akan dipenjarakan. Nah, si Datuk Maringgi ini meminta kepada Baginda Sulaiman kalau utang-hutangnya mau dianggap lunas, ia harus menyerahkan putrinya kepada dia sebagai istri. Karena si Datuk Maringgi si tua bangka ini suka ke Siti Nurbaya, ia ingin memiliki Siti Nurbaya. Nah, ia bilang kepada Baginda Sulaiman, kalau hutangnya mau lunas, kamu harus kasih anakmu ke saya gitu. Nah, awalnya Baginda Sulaiman tidak mau karena Siti Nurbaya merupakan anaknya satu-satunya gitu. Nah, dia tidak mau kalau Siti Nurbaya ini harus nikah dengan si tua bangka yang banyak istri ini. Dia tidak mau awalnya. Ya biarlah di penjara asalkan anaknya tidak menikah dengan si tua bangka ini. Akan tetapi Siti Nurbaya dengan kerendahan hatinya ia bersedia untuk menikah dengan si tua bangka ini. Nah, Siti Nurbaya mau menikah dengan si tua bangka ini, dan tidak lama kemudian mereka melangsungkan pernikahan. Akan tetapi berita cepat menyebar dan sampailah kepada si Samsul Bari. Ia mengetahui bahwa kekasihnya itu menikah dengan Datuk Maringgi, dan dia berpikir bahwa itu merupakan paksaan, atau ia berpikir ada suatu hal yang aneh, tidak mungkin Siti Nurbaya mau dengan si Datuk Maringgi gitu. Nah, setahun kemudian si Samsul Bari ini pulang ke Padang dengan maksud ingin menemui kekasihnya itu. Yang menemui si Siti Nurbaya ini kan, dia pulang dari Tanah Jawa, Batavia, Jakarta, naik kapal, turunlah di Teluk Bayur, dan ia langsung ke rumah dulu bertemu dengan ayahnya Sultan Mahmud dan ibunya Siti Maryam. Nah, setelah itu ia pamit kepada ayah dan ibunya untuk bertemu dengan Siti Nurbaya.
Nah, mereka bertemu dengan keadaan Siti Nurbaya ini telah resmi menjadi menjadi istrinya si Datuk Maringgi ini. Nah, mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketemu atau tidak ketahuan dengan Datuk Maringgi. Akan tetapi, si Datuk Maringgi ini kan punya banyak mata-mata. Nah, mata-mata mereka, si Datuk Maringgi ini kan banyak tuh pendekar-pendekarnya atau pesuruh-pesuruhnya gitu kan. Nah, ketahuan sama pesuruh si Datuk Maringgi ini, ketahuan kalau si Samsul Bahri ini menemui Siti Nurbaya secara diam-diam. Nah, ya udah langsung si pendekar ini ngasih tahu kepada atasannya atau si Datuk tua Bangka ini, langsung diberitahu kepada si Datuk ini kalau Siti Nurbaya bertemu dengan si Samsul Bahri ini secara diam-diam. Langsunglah si Datuk Maringgi jalan menemui mereka berdua gitu. Nah, di sana si Datuk Maringgi sempat cekcok dengan Samsul Bahri karena Samsul Bahri tidak terima kalau si Datuk Maringgi ini menikahi kekasihnya. Nah, di sana mereka adu cekcok dan si Datuk Maringgi ini berantem sama si Samsul Bahri. Dan pada saat si Samsul Bahri ini berantem dengan si Datuk Maringgi, tanpa disengaja si Siti Nurbaya ini melihat dari arah belakangnya si Samsul Bahri itu ada salah satu pendekar atau pesuruh si Datuk Maringgi ini yang akan menikam si Samsul Bahri dari belakang. Karena Siti Nurbaya ini ngelihat si pendekar itu mau menikam si Samsul Bahri ini, ya refleks teriak sekencang-kencang mungkin memanggil ayahnya. Si Siti Nurbaya ini memanggil ayahnya. Dan di situ ayahnya langsung bangun dari tidurnya karena kan posisinya si ayahnya si Siti Nurbaya ini kan sakit, terbaring sakit di rumah. Nah, sempat dijenguk juga kan sama si Samsul Bahri ini. Dan si Samsul Bahri ini juga sempat kasihan ngelihat keadaan ayahnya Siti Nurbaya. Nah, di situ ayah Siti Nurbaya langsung berdiri karena mendengar teriakan putrinya yang disayang itu. Dia langsung lari. Waktu saat dia lari, tidak sengaja si ayah Siti Nurbaya ini tersandung dan langsung jatuh ke bawah. Karena kejadian itu ayah Siti Nurbaya langsung meninggal dunia. Siti Nurbaya langsung merasakan kesedihan dan si Samsul Bahri pun kena marah oleh ayahnya atas kejadian itu. Karena kan posisinya si ayah Samsul Bahri ini kan petinggi ya di daerah sana. Nah, dia menganggap hal itu suatu hal yang dapat memalukan keluarga gitu. Nah, di situ Samsul Bahri langsung diusir oleh ayahnya, disuruh pergi kembali ke Batavia, Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya. Kembalilah ke Siti Nurbaya. Siti Nurbaya mengalami kesedihan karena ayahnya meninggal dunia dan ayahnya dimakamkan di Gunung Padang. Nah, Siti Nurbaya ini karena dia tidak mau dia bertemu dengan si tua Bangka itu kan, si Datuk Maringgi. Karena dia tidak mau bertemu dengan si Datuk Maringgi, pergilah Siti Nurbaya ini ke rumah saudara sepupunya yaitu Siti Halimah. Nah, di sana Siti Nurbaya bercerita atau curhat kepada Siti Halimah, menceritakan semua hal yang terjadi kepadanya gitu. Mulai dari ayahnya meninggal, Samsul Bahri pulang dan diusir ayahnya, dan dia tidak suka dengan perlakuan Datuk Maringgi yang kejam gitu. Nah, di sana Halimah menenangkan sepupunya itu dan menyarankan menyusul si kekasihnya si Samsul Bahri ke Jakarta. Saya menaiki kapal bersama Pak Ali. Di atas kapal, si Siti Nurbaya sempat diganggu oleh 2 orang karyawan kapal di sana. Akan tetapi Siti Nurbaya tidak menggubris atau ia masa bodoh dengan hal itu. Nah, keesokan harinya Siti Nurbaya dia lagi duduk dan si pendekar atau pesuruh si Datuk Maringgi ini melancarkan aksinya saat itu. Akan tetapi aksinya itu dilawan atau digagalkan oleh Pak Ali. Nah, di situ Pak Ali melawan pesuruh-pesuruh si Datuk Maringgi ini
dengan sekuat tenaga agar si Siti Nurbaya tidak didorong ke laut oleh si pendekar-pendekar itu. Nah, akhirnya Siti Nurbaya terlepas dari pegangan si pesuruh-pesuruh Datuk Maringgi itu, tetapi si Pak Ali kena tendangan kaki dari si pesuruh-pesuruh Datuk Maringgi. Di situ si Pak Ali terjatuh dan dia langsung tersungkur di situ. Nah, di sana kan si Siti Nurbaya sempat pingsan dan langsung dilarikan ke itu. Ada di dalam kapal itu kan ada itunya juga ya, kayak rumah sakitnya gitu, tapi bukan rumah sakit namanya. Nah, di sana Siti Nurbaya dibaringkan dan disuruh istirahat. Sedangkan untuk si pendekar atau pesuruh-pesuruh Datuk Maringgi ini, dia langsung lari ke kapitan, kalau nggak salah namanya kapitan kapal atau sudut kapal gitu. Dia langsung menghilang karena kan dia pakai jubah sama itu kan kupluk yang full hitam gitu. Dia langsung menghilang. Dan di situ polisi berdatangan mengolah TKP dan ia bertanya kepada Pak Ali apa yang terjadi. Kalau nggak salah namanya Scott gitu. Di cerita Siti Nurbaya namanya Scott atau polisi. Nah, Scott ini bertanya kepada Pak Ali, gimana ceritanya sih? Ceritanya, dan Pak Ali pun bercerita sejujur-jujurnya kalau hal itu Siti Nurbaya tidak salah apapun gitu. Dan si Scott ini memperlihatkan telegram dia memperlihatkan kepada Pak Ali. Ternyata si Datuk Maringgi ini tidak kehabisan akal. Ia menyebarkan berita-berita hoaks tentang si Siti Nurbaya mencuri atau kabur dengan membawa sejumlah uang punya si Datuk Maringgi ini, dan berita itu tersebar luas gitu. Akan tetapi hal itu dibantah oleh si Pak Ali, karena Pak Ali tahu betul kalau Siti Nurbaya itu berangkat ke Batavia dengan menggadaikan gelang peninggalan ibunya. Nah, di sana polisi itu meminta untuk menggeledah barang-barang mereka dan barang-barang si Siti Nurbaya. Nah, di sana polisi hanya menemukan uang Rp50 dan sejumlah baju punya Siti Nurbaya. Dan si polisi ini pun sempat bertanya kepada Pak Ali, apakah Anda tahu dari mana si Siti Nurbaya ini, atau ya pokoknya ditanyalah sama si polisi ini dari mana Siti Nurbaya ini mendapatkan uang. Dan ya udah, Pak Ali dengan jujur menjawab, uang ini didapat dari hasil hasil penggadaian gelang Siti Nurbaya yang merupakan gelang peninggalan dari almarhum ibunya. Selanjutnya Siti Nurbaya terbangun dan ia mulai pulih dan situ ia menikmati hari-hari berdua dengan Samsul Bari, dengan berkeliling Jakarta. Ia melihat gedung-gedung tinggi dan menikmati masa-masa bucin lah gitu. Berita yang disebarkan sama Datuk Maringgi ini tersebar luas di kampungnya Siti Nurbaya di Padang. Nah, Siti Nurbaya ini disuruh pulang ke Padang untuk menyelesaikan hal tersebut. Siti Nurbaya juga sempat menanyakan kepada polisi ini, apakah bisa hal ini diselesaikan di sini saja, karena ia tidak mau meninggalkan kekasihnya tercinta gitu. Nah, tidak bisa. Dan polisi pun mengharuskan si Siti Nurbaya untuk balik ke Padang untuk menyelesaikan semua permasalahan ini gitu. Nah, keesokan harinya Siti Nurbaya pamit dengan Samsul Bari dan ia balik ke Padang bersama Pak Ali. Setelah sampai di Padang, ternyata si Siti Nurbaya ini terbukti tidak bersalah. Dan si Datuk Maringgi ini yang menyebarkan hoaks ini tidak dihukum. Karena tahu kan dia saudagar kaya gitu di sana. Dan uang adalah segalanya gitu. Nah, di sini kan Siti Nurbaya ini tidak suka dengan Datuk Maringgi dan dia tidak mau tinggal bersama Datuk Maringgi. Karena Datuk Maringgi ini kesal
dan udah capek kayaknya sama Siti Nurbaya ini. Siti Nurbaya diracun oleh si Datuk Maringgi ini, dan di situlah Siti Nurbaya meninggal, dan Siti Nurbaya juga dimakamkan di Gunung Padang. Kan tetapi berita itu sampai kepada si Samsul Bari melalui surat, dan surat itu ada dua, surat kawat namanya, surat kawat. Pada zaman dahulu surat kawat namanya, itu ada si Samsul Bari itu menerima dua surat. Yang pertama dibaca oleh si Samsul Bari itu berisi tentang permintaan atau apa namanya itu dari ayahandanya. Dia membaca surat satunya lagi. Awalnya si Samsul Bari heran kenapa suratnya ada dua gitu. Nah, di situ alangkah terkejutnya si Samsul Bari membaca surat berita kematian kekasihnya. Di situ Samsul Bari menangis. Dia langsung menundukkan kepalanya di meja, ya menangis terseduh-seduh karena yang mendapat berita kalau kekasihnya telah meninggal dunia. Ya, pada saat menulis surat itu Samsul Bari meneteskan air matanya di surat, dan ia tidak bisa menahan tangis menerima kenyataan kalau kekasihnya itu meninggal dunia. Nah, dan pada saat di kantor pos, si Samsul Bari sempat berpesan kepada Baktiar kalau ia akan pergi. Ia akan pergi ke tempat seseorang, dan ia tidak mau diikuti oleh Baktiar. Samsul Bari meneruskan jalannya, tetapi si Baktiar ini berhenti mengintip apa yang dilakukan oleh si Samsul Bari. Ia sempat heran karena si Samsul Bari ini perginya ke arah ke taman bunga gitu, kayak semak-semak gitu kan, taman bunga. Dan di situ si Baktiar menyusul temannya. Alangkah terkejutnya ia mendengar suara pistol. Ya, benar. Di situ si Samsul Bari sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bunuh diri menggunakan pistol. Pistolnya ditaruh di sini. Gitu kan. Nah, di situ setelah kejadian itu banyak sekali berita-berita beredar di kampungnya si Samsul Bari ini di Padang kalau Samsul Bari ini telah meninggal dunia. Jika cerita nih ya, waktu itu kan ada kejadian blessing di Padang Sumatera Barat yang mengharuskan para pedagang-pedagang itu menaikkan, kalau nggak salah kayak pajak gitu, pajak pembayaran kepada pemerintah Belanda itu dinaikkan gitu kan. Nah, si angkatan tentara gitu, kayak tentara kan datang ke daerah Padang untuk membasmi hal-hal tersebut, untuk membasmi gerakan blessing ini agar tidak merugikan pedagang-pedagang yang ada di Padang. Nah, salah satu tentara itu bernama Letnan Mas. Letnan Mas ini merupakan salah satu tentara yang dikirim ke Padang melalui kapal untuk memberantas gerakan blessing ini. Nah, selanjutnya si Letnan Mas ini pamit kepada teman-temannya, pamit kepada ketuanya maksudnya. Pamit kepada ketuanya, ia ada urusan penting katanya. Awalnya ia tidak diizinkan oleh ketuanya ini. Akan tetapi si Letnan Mas ini meminta sangat betul kepada ketuanya ini untuk diizinkan mengurus permasalahannya ini terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin dari ketuanya, langsunglah si Letnan Mas ini melakukan apa yang ingin ia lakukan. Ia bertemu dengan Datuk Maringgi, tetapi dia tidak membukakan identitas aslinya di sini. Nah, ia menemukan Datuk Maringgi yang langsung bilang, "Hai Datuk Durhaka." Langsung emosi saat bertemu si Datuk Maringgi. Nah, di sana si Letnan Mas membeberkan fakta-fakta. Yang pertama, ia membunuh Siti Nurbaya, meracuni Siti Nurbaya. Ia melakukan hal yang tidak baik kepada Siti Nurbaya, dan ia pun mengetahui hal-hal yang tidak baik dari si Datuk Maringgi ini.
Karena emosi si Letnan Mas ini meluap-luap, tanpa pikir panjang ia langsung menembak bagian dada si Datuk Maringgi ini dengan pistol. Menembak bagian dada si Datuk Maringgi ini dengan pistol. Sebelum si Datuk Maringgi ini jatuh, ia sempat melayangkan parang ke kepala si Letnan Mas ini. Dan mereka jatuh tersungkur keduanya. Di situ si Datuk Maringgi meninggal dan si Letnan Mas ini sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Sebelum si Letnan Mas ini ketemu si Datuk Maringgi ini, ternyata sebenarnya si Letnan Mas ini sempat menyempatkan diri untuk ke Gunung Padang melihat makam Siti Nurbaya, ibunya Siti Mariam juga. Nah, Siti Mariam ini, ibunya Samsul Bahri ini atau Letnan Mas ini meninggal dikarenakan ia sangat kepikiran dengan anaknya. Karena kan anaknya diusir sama suaminya gitu kan. Dia kepikiran dan menyebabkan ibunya ini meninggal dunia. Di saat mukanya udah diperban full, dia sempat ngobrol dengan dokter. Dia minta ke dokter kalau ia ingin dipertemukan sama penghulu di Padang, penghulu atau penghulu petinggi yang ada di Padang itu yang bernama Sultan Mahmud. Ia berpesan kepada dokter itu ingin dipertemukan dengan Sultan Mahmud. Dan dokter itu kenal dan langsung mengiyakan permintaan dari Letnan Mas ini. Nah, datanglah si Sultan Mahmud ke rumah sakit dan bertemu dengan pemuda itu, si Letnan Mas ini. Dan waktu si Sultan Mahmud masuk ke dalam ruangan itu, ia sempat kaget atau terperanjat karena ia melihat muka Letnan Mas itu mirip dengan anaknya Samsul Bahri. Dan di sana ia langsung sedih dan teringat anaknya yang ia usir 10 tahun yang lalu. Sebelum si Letnan Mas ini meninggal atau menembuskan nafas terakhirnya, ia sempat berpesan kepada si Sultan Mahmud untuk dikuburkan di Gunung Padang. Setelah menyampaikan hal itu, Letnan Mas ini langsung meninggal dan menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, di situ si Sultan Mahmud sempat keheranan dan bertanya kepada dokter. Sebelum si Letnan Mas ini meninggal kan dia sempat bilang ya kalau si Samsul Bahri ini masuk angkatan militer dan namanya ini diubah menjadi Letnan Mas. Nah, si dokter langsung itu, karena kan awalnya si Letnan Mas ini tidak memberitahukan kalau dirinya Letnan Mas gitu. Nah, dia memberitahukan dia salah satu teman Letnan Mas gitu. Nah, si dokter ini langsung memberitahukan, ya ini si Letnan Mas gitu, yang barusan meninggal dunia. Si Sultan Mahmud langsung terkejut dan dia langsung memeluk jenazah anaknya atau jenazah Letnan Mas yang dimaksud Samsul Bahri ini. Nah, di sana ia sangat menyesal karena 10 tahun yang lalu ia telah mengusir anaknya, dan ia juga meminta maaf di depan jenazah si Letnan Mas atau Samsul Bahri ini. Dia langsung meminta maaf dan menyatakan kalau ia menyesal telah mengusir anaknya tersebut. Di sana Samsul Bahri dimakamkan di Gunung Padang sesuai dengan pesan terakhirnya. Dan karena si Sultan Mahmud ini larut dalam kesedihan karena ia udah ditinggal anaknya, ditinggal istrinya, ia berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kalau ia disegerakan dicabut nyawanya agar ia bertemu dengan anak istrinya gitu di sana. Karena si Sultan Mahmud ini larut dalam kesedihan, dia jatuh sakit dan tidak lama kemudian Sultan Mahmud juga meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Padang juga, berdekatan dengan makam-makam yang lain gitu, berdekatan dengan makam istrinya dan anaknya. Dan setelah temannya si Samsul Bahri dan Siti Nurbaya ini tamat sekolah dari sekolah kedokteran, nah si Baktiar dan Arifin ini ya udah dia pulang kampung. Pada saat dia pulang kampung, ia membawa bunga yang akan ditaruh di makam kedua sahabatnya itu, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Mereka masih mengingat semua kenangan saat mereka
pergi jalan-jalan di Gunung Padang beberapa tahun yang lalu. Lebih tepatnya 11 tahun yang lalu. Kalau tidak karena ulahnya si Datuk Maringgi, mungkin mereka masih bersatu, masih bersahabat sampai sekarang. Dan mereka pun juga bisa menamatkan sekolah kedokterannya bersama-sama, dan Siti Nurbaya pun akan menjadi sepasang kekasih yang akan menikah dengan Samsul Bari. Kalau tidak karena ulahnya Datuk Maringgi, Siti Nurbaya kasih tak sampai. Karena kan novel ini bertema tentang kasih tak sampai ya. Mengangkat cerita tentang dua sejoli yang memperjuangkan cinta mereka. Walaupun Siti Nurbaya harus atau terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi. Dan si Samsul Bari pun di sini diceritakan berkorban untuk cintanya, untuk membalaskan dendam kekasihnya kepada Datuk Maringgi. Walaupun pada akhirnya si Samsul Bari pun harus meninggal dunia karena peperangan melawan Datuk Maringgi. Mungkin itu saja cerita yang dapat saya ceritakan. Semoga dapat diambil hikmah dan pelajaran dari cerita yang saya bawakan ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga kalau bisa. Ramaikan video ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.